eh, entre todos y estamos muy orgullosos, ¿no? Y personalmente pues muy contento de haber metido contra uno de los más grandes de Europa. Mucho, ¿no? Sobre todo los de arriba que apretamos muy bien. Esto está dando los frutos en los últimos partidos. Kabar baik untuk timnas Indonesia jelang laga pamungkas kontra Jepang. Ramadan Sananta akhirnya kembali. Pernyataan mengejutkan Takefusa Kubo jelang bentrok kontra Indonesia. Uji kualitas permainan serta tidak ingin disapu timnas Garuda. Timnas Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023. Pengamat mengatakan sampah dan tidak jelas. Wakil ASEAN di pundak Indonesia dan Thailand. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Thumama Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 mendatang. Skuad merah putih itu kemungkinan besar bisa diperkuat oleh Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu sebelumnya sudah absen dalam 2 pertandingan timnas Indonesia, yakni saat melawan Irak dan timnas Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Absennya Ramadan Sananta dikarenakan ia mengalami masalah kebugaran. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mungkin menilai Ramadan Sananta belum siap untuk bertanding. Alhasil dalam 2 pertandingan tersebut Sintayong baru menurunkan 3 striker, yakni Dimas Raja, Rafael Struy, dan Hoki Caraka. Sebenarnya tidak hanya Ramadan Sananta yang belum juga bermain. Ada 1 striker timnas Indonesia lainnya yang juga belum debut di Piala Asia 2023. Striker tersebut adalah Dendi Sulistiawan. Untuk Dendi Sulistiawan, striker Bayangkara FC itu tidak mengalami cedera. Hanya saja Sintayong tidak mendaftarkan namanya karena masalah teknis. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto tidak bisa menjawab lebih detail terkait Dendi Sulistiawan. Kini kondisi kebugaran Ramadan Sananta terus dipantau tim medis timnas Indonesia. Keputusan Ramadan Sananta bisa bermain atau tidak ada di tangan Sintayong. Dengan begitu ini bisa menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Sananta bisa mengisi lini depan skuad Garuda untuk menghadapi Jepang. Meskipun begitu, Nova Arianto belum bisa memastikan apakah Ramadan Sananta masuk ke dalam daftar susunan pemain atau tidak. Keputusannya itu akan terlihat pada hari pertandingan. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup D Piala Asia 2023. Ramadan Sananta mengalami masalah kebugaran. Kalau untuk Dendi Sulistiawan, hanya Coach Sintayong yang bisa menjawabnya. Kondisinya semakin membaik. Saat ini terus dalam pemantauan dari tim medis. Jelas Nova Arianto. Pemain timnas Jepang Takefusa Kubo memperingatkan rekan setimnya agar sepenuhnya fokus menatap laga kontra timnas Indonesia. Jepang sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan. Digadang-gadang bakal dengan mudah lolos ke babak 16 besar. Pasukan Samurai Biru justru kini dipaksa berjuang keras. Jepang kalah 1-2 dari Irak pada matchday kedua fase grup pada Jumat kemarin. Kekalahan yang membuat Jepang harus berjuang untuk merebut tiket lolos hingga laga terakhir. Sedangkan Irak sudah memastikan lolos. Kubo turut angkat suara melihat situasi ini. Pemain Real Sociedad tersebut mengingatkan agar tidak memikirkan soal calon lawan yang akan dihadapi oleh timnas Jepang di babak 16 besar Piala Asia 2023, termasuk kemungkinan bersua Korea Selatan jika lolos sebagai runner-up grup D. Kubo mengungkapkan kekalahan dari Irak menjadi pelajaran yang bagus buat Jepang. Jika kami memikirkan bermain melawan Korea Selatan berikutnya, kaki kami akan disapu oleh Indonesia. Kami ingin fokus untuk pertandingan melawan Indonesia. Itu ibarat sebuah gunung yang sulit untuk didaki. Mungkin sulit, tetapi kami hanya perlu menang pada akhirnya. Hari ini adalah pelajaran yang baik bagi kami. Dan kami semua perlu memikirkan detailnya, seperti strategi serangan kami. Jelas Takefusa Kubo.
Timnas Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah menelan kekalahan kedua dari Bahrain pada Sabtu malam tadi. Bertanding di Stadion Jasim bin Hamad Doha, Timnas Malaysia kalah tipis 0-1 dari Bahrain. Gol tunggal kemenangan Bahrain atas Malaysia dicetak oleh Ali Madan menjelang akhir laga babak kedua. Itu adalah kekalahan kedua yang diderita Malaysia pada Piala Asia 2023 Qatar. Pada pertandingan pertama, skuad Harimau Malaya besutan Kim Pan-gon dihajar 4 gol tanpa balas oleh Yordania. 2 kekalahan dan tanpa pernah mencetak gol membuat Timnas Malaysia terdampar di posisi juru kunci grup E sekaligus tersingkir dari Piala Asia 2023. Performa buruk Timnas Malaysia di Piala Asia 2023 mengundang reaksi keras dari pengamat sepak bola negeri jiran, yakni Ajib Palsi. Usai Timnas Malaysia kalah 0-4 dari Yordania, Ajib Pal dalam kolomnya di New Straits Times melontarkan kritik pedas terhadap performa anak asuh Kim Pan-gon. Ajib Pal menggunakan 3 kata, yakni sampah, tidak jelas, dan hambar untuk menggambarkan penampilan Harimau Malaya. Sampah, tidak jelas, dan hambar. 3 kata ini menggambarkan kembalinya Malaysia ke Piala Asia setelah mimpi buruk mereka di Piala Asia 2007, tulis Ajib Pal. Bagi Malaysia, ini adalah penampilan perdana mereka di Piala Asia setelah kali terakhir pada edisi tahun 2007, ketika mereka menjadi tuan rumah bersama Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam. Menurut Ajib Pal, Piala Asia kali ini seharusnya menjadi momen bagi Malaysia untuk meraih hasil lebih baik dari penampilan terakhir pada tahun 2007. Usai kalah dari Yordania, Kim Pan-gon menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung dan rakyat Malaysia. Namun menurut Ajib Pal, permintaan maaf Kim tidak cukup. Malaysia bukan satu-satunya wakil Asia Tenggara yang sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023. Selain Malaysia, Timnas Vietnam juga dipastikan gagal melaju ke fase gugur usai kalah 0-1 dari Indonesia pada laga kedua grup D. Sementara itu bagi Indonesia, kemenangan atas Vietnam membuka harapan mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Satu wakil ASEAN lagi yakni Thailand juga masih memiliki peluang lolos dari babak penyisihan.